Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, anak-anak Ustadz yang berbahagia, pada pagi ini kita kembali berkumpul untuk belajar fikih. Sebelum kita belajar fikih, kita baca terlebih dahulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ustadz akan meminta ketua kelas untuk memimpin baca doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rohli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, syukran kasiran kepada ketua dan Ustaz lihat semuanya hari ini hadir semua, mulai dari Ihsan, Fatimah, kemudian Hasanah, Arifman, Ganti Siregar, semuanya kita hadir pada hari ini dan tidak ada yang tidak hadir. Begitu dengan Mustiadi, semuanya hadir. Kita lanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu. Pelajaran kita tentang sujud, yaitunya baru berbicara tentang pengertian sujud di antara 3 sujud yang kemarin. Sujud sahwi, kemudian sujud syukur, kemudian sujud tilawah. Sebelum Ustaz masuk, Ustaz mau bertanya kepada Musliadi, apa itu sujud syukur? Berterima kasih, Ustaz. Ya, betul. Ini mengulangi refresh pelajaran minggu lalu nih ya. Sujud syukur itu adalah sujud yang menyatakan berterima kasih kepada Allah. Terima kasihnya 3 hal. Yang pertama adalah mendapat kabar gembira, yang kedua mendapatkan nikmat daripada Allah, yang adalah terhindar daripada musibah. Kemudian yang kedua kita bahas kemarin sujud tilawah, yang ketiga adalah sujud sahwi. Pertemuan pada hari ini kita akan membahas pelajaran yang selanjutnya adalah kita masuk ke bab yang lebih tinggi lagi, yaitu yang pertama yang akan kita bahas adalah tata cara sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Jadi kita akan berbicara pada pertemuan yang kedua ini tata caranya. Yang pertama adalah tata cara sujud sahwi. Nanti di sini ada 3 gambar ini. Ada yang pertama adalah sujud sahwi, seseorang yang lagi sujud sahwi. Kemudian yang kedua adalah seorang pemain bola yang sedang sujud syukur. Kemudian seseorang yang lagi tilawatul Quran, kemudian sujud tilawah. Kita bahas sebab-sebab dari tata cara dari sujud sahwi. Kita mulai dari sujud sahwi. Tata caranya adalah dengan melaksanakan 2 kali sujud sebelum salam. Kemudian datang sebuah pertanyaan, bolehkah melakukan sujud sahwi setelah salam? Karena kita baru ingatnya setelah salam. Bagaimana menurut Ananda Ihsan? Ya Pak. Bolehkah melakukan sujud sahwi setelah salam? Karena kita baru ingat, ternyata kita ragu-ragu tadi atau meninggalkan sunnah aba'ad. Setelah kita salam ke kanan dan ke kiri, kita ingat ada yang tertinggal. Bolehkah kita melakukan sujud sahwi setelah salam? Setelah salam ada 2 pendapat, Pak. Ada yang mengatakan sesudah, ada sebelum salam, Pak. Yang saya tahu. Ya, betul. Pendapat yang lebih pas adalah sebelum salam dilakukan. Kita terlupa juga untuk melakukannya di dalam sholat tersebut. Dan kita baru ingat setelah salam. Namun jaraknya tidak boleh terlalu jauh. Jadi kita ingat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita ingat, langsung kita lakukan sujud 2
bacaannya yang telah kita minggu yang lalu akan Ustaz tanyakan ke Ibu Nur Hasanah. Ingat bacaan dari sujud sahwi? Oke, bagus. Subhana man la yanamu itu dia bacaan dari sujud sahwi. Jadi itu kita sudah bahas tentang tata cara dilakukan di dalamnya, tidak boleh jauh. Misalnya kita dari masjid sudah sampai di rumah, baru kita ingat itu jaraknya sudah jauh. Jadi tidak boleh jaraknya itu jauh. Dan biasanya kalau seandainya kita lupa dan ragu-ragu itu biasanya teman kita yang di sebelah sering mengingatkan. Nah, ini dia yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah, tata caranya adalah sebelum kita masuk tata cara, ada syarat yang harus kita penuhi untuk sujud tilawah. Yang pertama, suci badan, suci pakaian, suci tempat. Yang pertama syaratnya wajib terpenuhi. Makanya disunahkan bagi seseorang yang berwudu untuk menjaga wudunya dengan baik, kemanapun dia pergi. Kemudian apalagi untuk membaca Al-Quran, sunnah berwudu terlebih dahulu. Andaikan kita baca nanti ayat-ayat sajadah, kita bisa langsung bersujud karena kita sudah dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua syaratnya adalah setelah kita bersuci tersebut, syaratnya yang paling terpenting adalah kita lakukan dalam keadaan mendengar atau membaca ayat sajadah. Ini yang paling penting. Kita mendengar ayat sajadah atau membaca ayat sajadah. Kemudian yang ketiga adalah syarat yang selanjutnya menutup aurat. Jadi auratnya itu tertutup, jangan sampai terbuka. Jadi ini syarat-syarat yang wajib dipenuhi ketika seseorang melakukan sujud tilawah. Dan dalam membaca Al-Quran pun kita disuruh untuk menutup aurat. Artinya yang tiga ini sudah terpenuhi oleh kita. Kemudian ayat-ayat sajadah itu ada 15 ayat atau 15 ayat yang tersimpan dalam ayat Al-Quran. Ketika kita membacanya atau mendengarnya, disunahkan untuk sujud tilawah. Rukun-rukun sujud tilawah, nah, kita masuk ke rukun. Yang pertama adalah niat. Niatnya mudah. Nawaitu sujudat tilawah lillahi ta'ala. Niat terlebih dahulu. Kemudian lakukan takbiratul ihram, sama seperti kita takbiratul ihram kiblat, Allahu Akbar. Kemudian setelahnya kita lahir, kita sujud, baca bacaan sujud yang telah Ustadz ajarkan minggu lalu. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah kita sujud, kita baca bacaan tadi, kita duduk. Setelah duduk, salam ke kanan dan salam ke kiri. Apakah sudah paham, Ananda Ganti? Paham Pak, sikit-sikit. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke tata cara sujud syukur. Nah, ini syukur nih terambil dari kata syukran. Ya. Minggu lalu ya, syukron artinya terima kasih. Jadi syukur itu artinya ucapan kita berterima kasih kepada Allah. Jadi terima kasih itu bukan hanya sekedar di lisan saja, namun kita juga melakukannya dalam bentuk perbuatan. Jadi syukur itu ada dua, bisa lisan, bisa melalui perbuatan. Melalui perbuatan adalah kita lakukan dalam bentuk sujud. Syaratnya sama dengan syarat dari sujud tilawah, namun yang poin yang membaca atau mendengar ayat sajadah tidak ada di sana. Jadi syaratnya sama, menutup aurat juga. Namun sebuah perhatian juga bagi kita, dan ini Ustadz meminta antum semuanya mengidentifikasi sebuah masalah. Jadi ada sebuah gambar di sini, seorang pemain bola tersebut lagi bersujud, namun ada kekurangannya. Kekurangannya adalah lututnya itu terbuka. Nah, di dalam syarat itu sudah jelas bahwasanya syarat sujud adalah menutup aurat. Jadi jangan sampai kita sudah bersujud, rasa syukur kita ada, namun aurat kita terbuka.
Jadi kita sudah oke. Saya lanjutkan kembali, terputus lagi. Jadi syarat itu wajib terpenuhi, jangan sampai kita tidak memenuhi syarat, apalagi dalam berolahraga, sport, tutup jugalah aurat kita sebaik-baiknya. Mana tahu nanti kita diberikan sebuah kemenangan, sehingga kita bisa melakukan sujud syukur. Kemudian sujud syukur itu sama rukunnya dengan sujud tilawah, sama semuanya. Yang pertama niatnya adalah nawaitu sujuda syukri lillahi ta'ala. Coba diulangi Saudara Arifman niatnya. Saudara Arifman, coba diulangi kembali apa niat dari sujud syukur. Dia tidur, Pak. Oh, tidur. Oke. Enggak apa-apa, bangunkan Saudara Musliadi. Bangun. Coba Saudara ulangi apa syarat niat dari sujud syukur. Saya, Pak. Ulangi lagi niat sujud syukur yang tadi. Nawaitu sujuda syukri lillahi ta'ala. Amin. Oke, bagus. Amin. Oke. Setelah kita niat, kita baca niat, kita kembali takbiratul ihram sama seperti sujud tilawah tadi. Kemudian kita setelah takbir itu kita lakukan sujud. Bacaan ini sinyalnya agak susah nih di sini karena hujan. Keluar masuk. Sama juga, Ustaz. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Setelah kita sujud, ada dua bacaan sujud untuk sujud syukur. Yang pertama bacanya sama dengan sujud tilawah. Setelah kita bahas tadi, sajadah wajhiya lillahi tadi. Kemudian yang kedua adalah mendengar kalau kita sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi ada tambahannya di belakangnya. Jadi dia bacaannya sama ketika takbir yang 7 kali atau yang 5 kali, namun ada tambahan di belakangnya. Apa bacanya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampai di situ sudah bisa, sehingga kita sudah dikatakan bersujud syukur. Mau kita tambah dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah juga boleh. Cukup dengan yang tadi juga boleh. Jadi seperti itu. Kemudian setelah kita membahas tata cara, kita masuk ke praktek. Prakteknya lagi nih ya, mempraktekkan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Oke, ini kita cut saja supaya tidak panjang. Alhamdulillah dari hasil praktek tadi, ya Saudara Musliadi dan kawan-kawan sudah melakukan praktek sujud. Alhamdulillah hasilnya sudah bagus. Dan Ustadz berharap antum semua menjaga sujud-sujud tersebut. Kemudian sebelum berakhir, Ustadz akan memberikan sebuah tugas. Tugasnya 5 soal. Ustadz bacakan di antara 5 soal itu. Yang pertama adalah apa rukun sujud syukur? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa perbedaan dan persamaan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi? Kemudian yang ketiga, apa bacaan dari sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah? Yang keempat, apa hikmah belum kita masuk. Yang keempat adalah ketika seseorang meninggalkan sunnah ab'ad, apa sujud yang dia lakukan? Yang kelima, ketika seseorang sedang bertilawah bersama-sama dengan temannya, kemudian salah seorang temannya membaca ayat yang berhubungan dengan sujud,
harus dilakukan. Nah, ini Banyak tugasnya kali dikerjakan. tugasnya, Pak. Cuma 5 soal. Panjang-panjang, Ya. Pak. Iya, 5 soal ini dikerjakan berkelompok ya. Kelompoknya sudah Ustadz bikin 2 kelompok. Nah, jadi tugasnya itu berkelompok supaya ada keringanan. Nah, jadi kalau sendiri-sendiri memang agak terasa berat. Jadi tugas yang 5 tadi itu dikerjakan berkelompok di rumah, minggu depan dikumpulkan. Pahim Tum? Fahimna. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, itu pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan Ustadz selalu menginginkan dari santri-santri Ustadz agar santri-santri Ustadz adalah santri yang selalu menjaga sujudnya dengan baik, terutama sujud-sujud yang wajib, apalagi sujud-sujud yang sunnah. Kalau sujud yang wajib saja sudah terjaga, otomatis sujud yang sunnah juga terjaga. Kemudian terakhir, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Arif yang sudah menyampaikan RPP teori fikih, terutama yang berkenaan dengan mulai dari pembuatan RPP sampai isi ataupun kajian yang terkandung di dalamnya. Kali yang ditanya apa aja yang harus ada pada pendahuluan itu. Diulang. Soalnya Pak, hilang suaranya Pak. Nah, praktek mengajar itu kan ada pendahuluan, ada inti pokok, Ya. materi, kemudian ada penutup. Nah, Arif jelaskan itu apa yang ada pada pembukaan, pendahuluan, apa yang ada, mesti ada pada pembahasan atau materi, kemudian